Jadi di video pertama kita kan sudah belajar reaksi adisi, ya. Reaksi adisi tetapi terbatas pada yang namanya hidrogenasi dan juga halogenasi. Untuk yang kedua ini, ya nak ya, kita akan belajar tentang adisi untuk yang namanya asam halida dan juga air atau hidrolisis. Tetapi sebelum ke sana, ya nakku ya, harus dipahami dulu yang namanya aturan Markovnikov, ya. Kenapa harus dipahami, Pak? Kalau yang ini nakku, ini kan sejenis dia, H sama H. Jadi kemanapun masuk nggak masalah. Sama juga si X2 ini anakku ya, X2, X sama X, sejenis dia. Kemanapun masuk X sama X nya nggak masalah, tidak akan merubah nama. Tetapi kalau ini nanti, nah ini jadi masalah, ya. Kemanakah hanya masuk, kemanakah X-nya masuk, kemanakah hanya masuk, kemanakah OH-nya masuk, itu akan jadi masalah. Karena akan merubah namanya, ya. Karena berbeda jenis dia, ya. Makanya harus dipahami yang namanya aturan Markovnikov, ya. Aturan Markovnikov ini ada 3. Yang pertama, ya ada dia aturan Markovnikov yang biasa, ya. Aturan Markovnikov yang biasa ini, ya dia nanti mengatakan H itu, ya, akan masuk ke atom C yang hanya lebih banyak. Makanya di Markovnikov biasa ini, ya ada istilahnya yang kaya makin kaya, ya, kaya diperkaya. Dengan kata lain, ingat ya, si H ini akan masuk ke atom C yang mengikat jumlah H lebih banyak, ya. Itulah dia nakku Markovnikov biasa. Lalu nanti nakku yang kedua, ya, ada Markovnikov yang biasa. Yang kedua ada dia Markovnikov modern, ya. Ada dia yang namanya Markovnikov modern. Ingat nakku ya, kalau kita sudah bisa Markovnikov modern, sebenarnya yang biasa ini nggak usah lagi kita pakai, ya. Tapi tolong diingat nak, ya, Markovnikov modern itu kita tinjau dari jumlah C, ya. Kita tinjau dari jumlah C pada posisi ikatan rangkap. Ingat ya nakku ya, jumlah C yang lebih banyak, ya, ini dia nanti akan mendorong yang namanya elektron. Elektron kan bermuatan negatif, ya. Misalkan Bapak ini C lebih banyak kan, Bapak dorong elektronnya, sana kau elektron, sana kau elektron, ya. Sehingga nanti nakku elektronnya akan tercampak ke posisi C yang lain, sehingga C yang lebih banyak ini akan bermuatan positif, sigma positif. Lalu yang berikutnya C yang lebih sedikit, ya, otomatis ini dia akan menerima elektron, ya. Karena C yang lebih sedikit akan menerima elektron, maka dia nanti akan bermuatan negatif, sigma negatif. Itu yang Markovnikov modern. Lalu yang ketiga, ya nakku ya, ada dia yang namanya anti Markovnikov. Ini tolong diingat ya. Kalau anti Markovnikov, maka ingat ya nakku ya, si alkenanya itu ya ditambahkan dia dengan HBr, lalu di dalamnya ini ada yang namanya peroksida. Ini buku masaknya, ya. Alkena ditambah HBr di dalam peroksida, maka dia akan membentuk yang namanya anti Markovnikov. Anti Markovnikov itu bunyinya gimana, Pak? Ingat ya nak, ya. Anti Markovnikov itu bunyinya yang miskin diperkaya, ya. Artinya ingat ya anakku ya, atom H itu akan masuk ke atom C yang jumlah H-nya lebih sedikit. Balik ya anakku ya, terbalik dia, ya. Kalau ini tadi kaya jadi kaya, yang ini miskin jadi kaya, ya. Tapi tolong lagi diingat ya, syarat, ya. Syarat utama kita bisa memakai Markovnikov, artinya bisa saja kau pakai, bisa saja nggak usah dipakai sih sebenarnya, asalkan syaratnya ini terpenuhi, ya. Syaratnya apa, Pak? Baik yang namanya atom ikatnya, ya, dan juga ya nanti ya
yang namanya regen yang mau dimasukkan, ini misalkan reaksinya, ya, itu harus asimetris. Asimetris maksudnya apa Pak? Nggak sama. Contohnya gini lah, ya. C rangkap 2C, ya. Ini C, ini C. Ini kan aku seimbang ini. Ini 2, ini 2. Nggak usah pakai Markovnikov. Nggak usah, ya. Tetapi nanti kalau misalkan C rangkap 2C, ya. Ini kan 1, ini kan 2. Baru kemungkinan boleh pakai Markovnikov. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, ya anakku ya, harus dia asimetris yang mau bereaksi. Ya. Misalkan anakku yang mau direaksikan H2, nggak usah di Markovnikovkan. Tapi kalau yang bereaksi misalkan HCl, baru Markovnikovkan. Kedua syarat ini harus terpenuhi. Ya. Jumlah C-nya asimetris dan juga yang mau dimasukkan diana asimetris. Kalau kedua-duanya ini ya sudah terpenuhi, ya anakku ya, baru kita pakailah yang namanya Markovnikov. Paham ya anakku ya? Nah, Bapak buat 2 contoh saja. Misalkan seperti ini, ya anakku ya. Misalkan seperti ini. Ada dia senyawa yang bernama 2-metil, ya, 2-metil 1 butena ditambahkan diana dengan HBr. What is the product? Ya. Lalu yang berikutnya 2-metil 1 butena, ya nak ya, ditambahkan HBr di dalam yang namanya peroksida. Apa produknya? Bisa ya? Maka nanti kalau kita buat dulu nakku 2-metil 1 butena. 2-metil 1 butena berarti rantai terpanjangnya C-nya itu 4. Ya. Rangkap 2-nya terdapat di C nomor 1. Lalu yang berikutnya ada cabangnya di C nomor 2, yaitu CH3. Lengkapilah anakku jumlahannya. Ini CH-nya 2, ini sudah pas. Ini CH-nya 2, ini CH-nya 3. Ditambahkanlah diana dengan HBr. Nah sekarang kalau Bapak tanya sama kalian, pakai Markovnikov ini, kita tinjau ya nakku ya. Ini rangkap 2. Yang ini nakku ya, jumlah C-nya 1. Yang ini nakku jumlah C-nya ada 3 sebagai rantai utama. Berarti kemungkinan Markovnikov. Yang kedua tengok ini nakku ya. Yang mau dimasukkan HBr ya. HBr itu juga asimetris. Ini asimetris, ini asimetris. Sesama asimetris, maka seperti syarat yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, sesama asimetris baru masukkanlah nak yang namanya aturan Markovnikov. Nah, kalau kita lihat di sini, ya anakku ya, ini hanya berapa? 2, ya kan? Yang ini hanya berapa? Nggak ada. Jadi fokusnya di sini aja nak. Ya, fokusnya yang ada rangkapnya aja. Di sini hanya 2, di sini hanya nggak ada. Berarti sesuai dengan konsep Markovnikov biasa, ya kan? Maka ingat tadi, ya anakku ya, yang kaya makin kaya. Artinya apa? Ya anakku ya, di sini hanya 2, di sini hanya nggak ada. Berarti nanti nak hanya ke sini. Bisa ya? Lalu nakku BR-nya ke sini. Bisa ya? Kalau kita menggunakan Markovnikov biasa, Pak. Cobalah dulu pakai yang Markovnikov moderate, ya akan sama juga, ya anakku ya. Ini dia CH2 rangkap CH3, ini dia CH2, ini dia CH3 ditambah HBr. Kalau kita menggunakan istilah Markovnikov moderate, ingat ya, C yang lebih banyak akan mendorong yang namanya elektron. C yang lebih sedikit akan menerima elektron. Coba perhatikan kemarin anakku, ya. Fokusnya ke sini ya, nak ya. Fokusnya ke sini, ya. Ini kan C-nya ini, ya. Ini kan ingat berapa C yang lain? 1, 2, 3. Yang di sini C-nya hanya 1. Ya, anakku ya. Otomatis C yang ini kan lebih banyak elektronnya. C-nya lebih banyak. Ingat tadi ya. C yang lebih banyak akan mendorong elektron. Sehingga apa? C yang lebih banyak ini, ya anakku ya. C yang lebih banyak ini dia akan jadi bermuatan positif. Sedangkan C yang lebih sedikit ini dia
dia akan bermuatan negatif. Pisahkan anak, H positif, Br negatif. Coba tengok lagi. Negatif akan menangkap yang positif, sama kan? Bisa ya? Sedangkan yang negatif akan masuk ke yang positif, sama hasilnya anakku. Ya. Jadi mau pakai Markovnikov biasa, Markovnikov modern, sama hasilnya. Tapi Bapak sarankan pahami yang modern. Ya. Kenapa? Coba kau cari sendirilah. Ya anakku ya. Coba kau pahami sendiri kenapa Bapak arahkan ke Markovnikov modern daripada Markovnikov biasa. Ya. Maka nanti anakku ini hasilnya akan berubah jadi CH, masukkanlah ya anakku ya. CH3 putus di sini CBr, di sini ada CH3, di sini ada CH2, di sini ada CH3. Inilah dia anakku. Nah, untuk soal yang berikutnya, 2 metil 1 butena ditambah HBr. Ini kan ada peroksida. Kalau ada tadi peroksida kita bilang apa? Ya anakku ya. Kalau ada peroksida, ya kan, dan direaksikan sama HBr, maka dia akan membentuk yang namanya produk yang jenisnya anti Markovnikov. Apa tadi anti Markovnikov? Yang miskin diperkaya. Ya anakku ya. Maka nanti anakku jawabannya ini CH2 rangkap 2C, CH3, ini CH2, ini CH3, ditambahkan dianak dengan HBr, ya. Karena adanya peroksida, maka nanti hanya ke sini larinya. Br-nya ke sini. Nah, jangan sampai lupa itu. Maka nanti anakku produk yang dihasilkan menjadi CH2 ya anakku ya. Masuk di sini Br, putus rangkap 2-nya, masuk di sini CH, di sini CH3, di sini CH2, di sini CH3. Jadi berbeda di hasilnya anakku ya. Di sini Br-nya terdapat di posisi nomor 2 ya. 1 2 3 4. Kalau yang ini posisi Br-nya berada di C nomor 1 ya. Maka nanti anakku ya, ini namanya jadi apa Pak? 2 bromo ya. 2 metil butana. Kalau yang ini Pak 1 bromo ya anakku ya. 2 metil yang namanya butana ya. Bapak rasa itu saja untuk yang ini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di kelas 12 ya. Untuk kelas 11 cukuplah sampai yang di sini saja dipahami. Oke anak-anak, itu dulu. Silahkan ditonton di YouTube-nya. Kalau bisa kau subscribe aja ya. Supaya nanti kalau ada video yang Bapak kirimkan itu bisa langsung kalian tonton dan kalian saksikan. Itu dulu anak-anak, selamat pagi semuanya.